Pernah dengar harga rumah jatuh sampai 70% dari harga pasar? Jangan buru-buru senang. Bisa jadi, sisanya harus kamu bayar pakai nyawa. Coba komen di bawah kalau kalian lagi butuh uang banget, lalu ditawari rumah gede, murah meriah, tapi tetangganya pucat semua dan hawanya selalu dingin, biarpun siang bolong. Kalian berani ambil nggak? Tulis di kolom komentar ya. Karena, jujur saja, aku pernah mengambil keputusan bodoh itu. Namaku Arya. Dulu, hidupku bisa dibilang sangat aman. Aku punya bisnis sendiri, mobil, dan rumah yang nyaman di pusat kota. Tapi, roda nasib berputar terlalu cepat. Bisnisku hancur dihantam tipu muslihat rekan kerja, ninggalin tumpukan utang miliaran rupiah. Rumah disita bank, mobil melayang. Aku, istriku Maya yang kondisinya gampang sakit-sakitan, dan anak kami Dika, yang baru berumur 5 tahun. Terpaksa angkat kaki. Di saat aku benar-benar putus asa, terpojok, dan merasa jadi ayah paling gagal di dunia, aku nemu iklan rumah kontrakan ini. Lokasinya di kampung pinggir kota, tepat berbatasan langsung sama hutan bambu yang rimbun dan gelap. Harganya sangat tidak masuk akal. Terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Banyak yang bilang, ini mungkin awal dari cerita horor rumah murah pinggir hutan. Tapi, buat seorang bapak yang isi dompetnya cuma sisa beberapa lembar ratusan ribu, sepertiku, kata horor itu kalah menakutkan dibandingkan kata gelandangan. Aku ini rasional, aku nggak percaya hantu. Buatku makhluk yang paling seram di dunia ini adalah debt collector yang gedor-gedor pagar rumah, nagih utang tiap malam. Jadi, tanpa banyak mikir, aku langsung bayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Hari pertama, kami pindah. Hawanya memang langsung terasa beda. Jalanan kampung aspalnya berlubang dan sepi banget. Padahal ini masih wilayah pinggiran kota, tapi suasananya kayak desa yang ditinggalkan penghuninya. Rumah itu cukup besar. Bangunan lama peninggalan era awal 90-an dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini. Halamannya luas, dipenuhi rumput liar setinggi betis. Dan di belakang rumah, langsung berbatasan persis sama hutan bambu yang rapat. Angin yang niup dari arah hutan, itu selalu bawa hawa dingin yang aneh sampai ke tulang. Maya merapatkan jaketnya waktu kami baru mau buka pintu depan. Mas, hawanya kok dingin banget ya? Padahal di luar mataharinya terik loh, bisik Maya. Suaranya sedikit gemetar. Aku cuma senyum tipis, nepuk pundaknya lembut. Namanya juga dekat pohon bambu, Dek. Wajar kalau sejuk, banyak angin. Udah, yuk masuk. Kasian Dika juga udah ngantuk tuh. Di dalam, rumahnya pengap. Bau debu campur, entahlah agak apek. Kayak bau tanah kuburan basah padahal di luar nggak habis hujan. Kami langsung mulai beberes. Di ruang tengah ada satu barang yang dibiarkan tertinggal oleh pemilik lama. Sebuah cermin, kayu, jati, ukuran besar. Ukirannya kuno, motif sulur daun yang rumit. Anehnya, cermin itu posisinya menghadap ke tembok. Sengaja dibalik, disembunyikan pantulannya dari ruangan. Sebagai orang yang logis, aku merasa itu cuma ulah orang iseng, atau mungkin karena kacanya kotor, jadi disembunyikan. Tanpa pikir panjang, aku pegang bingkai kayunya dan menarik cermin itu. Lumayan berat. Aku putar posisinya menghadap ke tengah ruangan. Kacanya kusam penuh debu, tapi masih bisa memantulkan bayangan ruangan dengan cukup jelas. Tiba-tiba, tok, 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 pintu depan diketuk perlahan. Aku jalan ke depan dan membuka pintu. Berdiri seorang bapak-bapak tua, pakai peci hitam yang sudah pudar warnanya dan sarung kotak-kotak. Wajahnya pucat banget. Matanya sayu nyaris nggak ada cahaya kehidupan di sana. Permisi, saya Pak RT di lingkungan sini. Suaranya pelan, datar, agak serak. Oh iya Pak, mari masuk. Maaf masih berantakan. Saya Arya,
penyewa baru di rumah ini. Pak RT melangkah masuk satu langkah saja. Matanya yang sayu menyapu ruangan. Lalu, tatapannya mendadak berhenti keras pada cermin kayu yang baru saja aku balik posisinya. Seketika, raut wajah Pak RT berubah drastis. Pucatnya makin menjadi, seakan darah ditarik dari wajahnya. Bibir keringnya bergetar pelan. Dia buru-buru mundur selangkah keluar pintu. Tangan keriputnya menunjuk ke arah cermin dengan jari yang gemetar. Mas, cermin kayu itu. Kenapa, Pak? Tanyaku bingung. Ini kan cuma bagian dari misteri rumah angker yang biasa diomongin orang kampung untuk nakut-nakutin pendatang baru. Batinku mencoba tetap rasional. Cermin itu, posisinya, jangan. Pak RT menelan ludah kasar, matanya melirik ke arah luar rumah dengan panik, seolah takut ada yang mendengar. Ah, sudahlah. Hati-hati saja, Mas Arya. Jangan keluyuran malam-malam, saya permisi. Dia langsung berbalik badan dan jalan cepat-cepat keluar halaman, ninggalin aku yang melongo kebingungan di ambang pintu. Kenapa bapak tua itu setakut itu sama cermin kayu biasa? Aku menatap punggungnya yang makin menjauh. Ada firasat yang enggak beres sama kampung ini. Malamnya, Dika dan Maya sudah tertidur pulas di kamar depan karena kelelahan pindahan. Aku masih sendirian di ruang tengah, duduk ngopi sambil beresin kardus-kardus pakaian terakhir. Lampu ruangan agak redup karena bohlamnya minta diganti. Cahayanya agak kekuningan. Suara jangkrik dari luar terdengar nyaring banget, nyampur sama suara gesekan daun bambu dari hutan belakang rumah. Srik, srik. Aku berdiri, buat meregangkan pinggangku yang pegal. Tanpa sengaja, mataku melirik ke arah cermin kuno di sudut ruangan. Di dalam cermin yang kusam itu, aku melihat pantulan diriku yang sedang berdiri. Tapi, tunggu dulu. Di belakang pantulan diriku, ada bayangan lain. Berdiri diam membelakangi cermin. Sosoknya tinggi, pakai baju putih kotor, dan rambutnya sangat panjang, kusut menjuntai sampai menyapu lantai. Jantungku langsung berdegup kencang. Darahku berdesir dingin mengalir ke kaki. Itu nggak mungkin, Maya. Maya, rambutnya pendek sebahu dan malam ini dia pakai baju tidur warna biru. Aku menahan napas. Tanganku mengepal kuat sampai kuku menancap di telapak tangan. Dengan gerakan pelan dan kaku, aku memberanikan diri menoleh ke belakangku, ke arah ruang tengah tempat sosok itu seharusnya berdiri. Kosong. Nggak ada siapa-siapa di sana. Hanya tumpukan kardus. Cuman ada angin dingin yang entah dari mana tiba-tiba berhembus menembus tengkukku, bikin bulu kudukku berdiri semua. Aku menghela napas panjang, mencoba tertawa kecil, menertawakan ketakutanku sendiri. Tapi, saat aku kembali memutar kepalaku, menatap ke dalam cermin, sosok di dalam kaca itu kini sudah berbalik, dan perlahan mengangkat wajah pucatnya, menatap tepat ke arah mataku. Arya mengusap wajahnya kasar. Jantungnya masih berdegup gila. Oh, bayangan sosok pucat di dalam cermin kuno itu lenyap dalam sekejap mata, menyisakan pantulan dirinya sendiri yang terlihat pucat dan kacau. Sebagai pria yang selalu mengandalkan logika, Arya menolak untuk percaya. Cuman halusinasi, aku terlalu capek, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Ia segera mengambil kain spray bekas dari dalam kardus dan menutup cermin jati itu rapat-rapat. Selesai. Masalah tertutup. Atau, begitulah pikirnya malam itu. Beberapa hari berlalu. Bukannya membaik, suasana rumah makin terasa mencekam. Tanda-tanda aneh mulai bermunculan, pelan tapi pasti menggerogoti kewarasan keluarga kecil tersebut. Dimulai dari bau. Bukan sekadar bau debu atau bau apek rumah tua. Setiap kali jam menunjukkan pukul 6 sore, tepat saat matahari tenggelam dan langit berubah jingga gelap, aroma itu datang merayap. Wangi bunga melati yang sangat menyengat. Sangat pekat. Tapi di balik wangi kembang itu tercium aroma lain yang bikin perut mual.
bau tanah basah yang membusuk, persis seperti bau tanah makam yang baru saja digali. Maya adalah orang yang paling merasakan dampaknya. Fisiknya, yang memang rentan, kini makin drop. "Arya, kepalaku sakit sekali," rintih Maya suatu malam. Ia meringkuk di atas kasur, memegangi kepalanya kuat-kuat. Wajah cantiknya kini sepucat kertas. "Hawanya dingin banget, Mas. Dan bau melati ini, dari mana sih? Bikin aku nggak bisa napas rasanya." Arya hanya bisa duduk di tepi ranjang, memeluk istrinya dan memijat pelan tengkuknya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat orang yang disayanginya tersiksa. Disinilah, di tengah keheningan malam yang panjang, ego dan rasa bersalah Arya saling berperang. Malam itu, Arya berjalan keluar, duduk di teras depan sendirian. Asap rokoknya mengepul lambat di udara malam yang beku. "Brengsek," rutuknya dalam hati sambil memukul paha. "Suami macam apa aku ini? Ayah macam apa? Membawa istri yang sakit-sakitan dan anak balita ke rumah tua di pinggir hutan yang jelas-jelas tidak beres hawanya. Ini bukan sekadar kisah nyata horor keluarga di layar kaca. Ini realita hidupnya yang paling pahit. Tapi, apa daya, dompetnya menipis parah. Uang di rekeningnya bahkan tak cukup untuk menyewa kamar kos sempit yang layak. Kalau aku menyerah sekarang, anak istriku mau tidur di mana? Di pinggir jalan? Nggak boleh ada yang mengusir kami dari sini. Hantu sekalipun, aku nggak peduli." Batin Arya berusaha keras menguatkan diri. Ia menelan semua ketakutannya mentah-mentah demi ego seorang kepala keluarga. Namun, logika sekeras apapun akan patah jika dihadapkan pada teror yang benar-benar nyata. Sore itu, menjelang maghrib, angin dari arah hutan bambu di belakang rumah bertiup sangat kencang. Srik, srik, srik. Gesekan ranting dan daun bambu yang lebat terdengar berisik. Seolah seperti ribuan orang tak kasat mata yang sedang berbisik-bisik. Maya sedang tertidur pulas di kamar karena sakit kepalanya kumat lagi akibat hawa dingin yang tiba-tiba menusuk. Arya baru saja selesai mencuci piring di dapur. Suasana rumah begitu sunyi. Terlalu sunyi sampai telinga rasanya berdenging. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Dika tidak ada suaranya. Biasanya bocah 5 tahun itu sibuk menirukan suara mobil-mobilan di ruang tengah. "Dika!" panggil Arya pelan. "Hening!" Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak, dingin dan tajam, mulai menjalar meremas dadanya. Arya melangkah cepat mencari ke setiap sudut ruangan yang remang-remang. Langkahnya terhenti mendadak saat matanya menangkap sosok kecil itu. Dika berdiri mematung di ujung lorong belakang. Tepat di depan pintu kaca tertutup yang mengarah langsung ke pekarangan belakang dan hutan bambu yang mulai menggelap di telan malam. Bocah itu berdiri tegak. Tangan mungilnya menempel di permukaan kaca yang berembun, dan yang membuat darah Arya seolah berhenti mengalir. Dika sedang berbicara sendiri, menggumamkan sesuatu sambil tersenyum ramah ke arah luar kaca yang gelap gulita. "Dika, kamu ngapain di situ, Nak?" Suara Arya bergetar hebat. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, takut mengagetkan anaknya. Dika menoleh. Wajah polosnya menatap sang ayah. Senyumnya, entah kenapa terlihat berbeda malam ini. Terlalu kaku dan pucat. "Sedang ngobrol sama tante rambut panjang, yah!" jawab Dika dengan nada riang khas anak-anak memecah keheningan. Lutut Arya lemas seketika. Rasanya ada balok es yang disiramkan ke punggungnya. "Tante siapa, Nak? Di luar nggak ada siapa-siapa." Dika kembali memalingkan wajahnya menatap ke arah pintu kaca. "Itu tante di luar," katanya. "Dia kedinginan di hutan. Terus katanya, dia kehilangan anaknya ya. Kasihan ya tante."
Udara di sekitar Arya mendadak turun drastis. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri serentak, menegang. Ini gila. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dengan langkah kaki yang terasa berat seberat timah, Arya memaksakan diri melangkah maju, memposisikan dirinya di depan Dika. Jantungnya memompa darah begitu cepat. Ia menarik napas panjang yang gemetar, memberanikan diri mengintip keluar menembus kaca. Hutan bambu di luar sana tampak hitam pekat, bergoyang-goyang di telan bayangan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada wanita berambut panjang, kosong. Arya perlahan menghembuskan napas lega. Lagi-lagi cuma perasaanku. Tapi, saat Arya menurunkan pandangannya ke bagian bawah permukaan kaca, napasnya tercekat keras di tenggorokan. Di permukaan kaca itu, menempel sesuatu. Bukan cuma satu, tapi ada banyak. Cetakan telapak tangan. Basah, berlendir. Tercetak sangat jelas menempel di kaca dari arah luar. Seolah-olah baru saja ada sesuatu yang menempelkan tangan mereka ke pintu, mencoba mendorong masuk untuk menggapai Dika. Dan yang paling mengerikan, ukuran telapak tangan berair. Itu terlalu besar untuk ukuran manusia normal, dengan jari-jari yang luar biasa panjang dan melengkung tajam di ujungnya. Keringat dingin membasahi seluruh punggung Arya. Ia mundur selangkah, menarik Dika ke belakang tubuhnya. Tiba-tiba, berak! Kaca pintu itu digedor dengan sangat keras dari arah luar yang gelap, gulita, tepat di depan wajah Arya. Brak! Gedoran di kaca itu bikin aku mundur selangkah. Jantungku rasanya mau copot. Aku langsung menggendong Dika dan membawanya menjauh dari pintu belakang. Malam itu, aku memastikan semua pintu terkunci rapat. Aku begadang semalaman, duduk di ruang tengah dengan sebatang besi di tangan, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini cuman ulah orang iseng. Paginya aku sengaja mencegat Pak RT yang sedang lewat di depan rumah. Aku ceritakan soal tangan di kaca. Cuman itu. Aku nggak berani cerita soal sosok di cermin atau suara yang didengar Dika. Aku masih berusaha waras. Mendengar ceritaku, langkah Pak RT terhenti. Wajah tuanya yang selalu pucat itu entah kenapa terlihat semakin pasi. Dia menatapku lekat-lekat, matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Beliau menarik napas panjang, lalu berbisik dengan suara bergetar. Mas Arya, saya sudah mencoba memperingatkan. Rumah ini dan hutan di belakangnya, mereka tidak suka diusik. Pak RT mencengkram lenganku. Cengkeramannya kuat dan dingin banget. Dengarkan saya baik-baik, Mas. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu belakang setelah maghrib. Ingat itu. Dan kalau Mas atau keluarga dengar ada yang memanggil dari arah hutan bambu, jangan pernah dijawab. Apalagi disusul ke dalam. Biarkan saja. Tutup telinga. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, Pak RT sudah bergegas pergi dengan langkah terburu-buru, seolah takut ada yang melihatnya mengobrol denganku. Jangan buka pintu belakang setelah maghrib. Jangan dijawab kalau ada yang memanggil. Pantangan itu terus terngiang di kepalaku. Sederhana. Tapi entah kenapa terasa begitu berat dan mengancam. Aku tertawa getir dalam hati. Pantangan macam apa ini? Ini zaman modern. Tapi, jauh di lubuk hatiku, rasa takut itu mulai mengakar. Hari itu berlalu dengan cepat. Matahari mulai condong ke barat. Langit berubah jingga, lalu perlahan menggelap. Maghrib tiba. Waktu di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka, konon katanya paling tipis. Di kamar, Maya terbaring lemah. Demamnya naik lagi. Wajahnya pucat, napasnya berat. Aku baru saja meminumkannya obat dan memintanya istirahat. Aku sendiri sangat kelelahan. Pikiranku buntu. Uang menipis, istri sakit, dan sekarang rumah yang kuandalkan sebagai tempat berlindung malah seolah meneror keluargaku.
Aku duduk di kursi ruang tengah, memijat pelipisku yang berdenyut hebat. Sepi. Hanya terdengar suara gesekan daun bambu dari luar yang tertiup angin. Serik, serik. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, aku mendengarnya. Sangat pelan pada awalnya. Lirih, terbawa hembusan angin malam. Ayah, aku membeku. Itu suara Dika. Ayah, tolong Dika. Yah, Dika takut. Suara itu terdengar lagi. Jelas. Dan yang bikin darahku berdesir hebat, arah suara itu bukan dari kamar depan tempat Maya dan Dika seharusnya tidur. Suara itu berasal dari belakang rumah, dari arah hutan bambu. Dika! Panggilku panik. Aku berlari menuju kamar depan, membuka pintunya dengan sedikit kasar. Lampu kamar redup. Di atas kasur aku hanya melihat gundukan selimut. Maya terlelap. Tapi di mana Dika? Dika tidak terlihat dari sudut pandangku di ambang pintu. Ayah, di sini gelap. Tolong. Suara tangisan anakku kembali terdengar dari luar. Kali ini terdengar lebih jauh. Seolah dia sedang ditarik masuk. Logikaku mati seketika. Peringatan Pak RT pagi tadi. Menguap tak berbekas. Larangan. Pantangan gaib. Persetan dengan semua itu. Ayah mana yang bisa diam saja mendengar anak balitanya menangis ketakutan di tengah hutan yang gelap? Aku berlari ke dapur. Tanganku gemetar saat memutar kunci pintu belakang. Ceklek! Pintu terbuka lebar. Angin malam yang dingin bak es langsung menampar wajahku. Bersamaan dengan itu, bau melati yang pekat bercampur tanah kuburan menyeruak masuk, membuatku mual luar biasa. Tapi aku tidak peduli. Aku menyalakan senter dari handphone dan nekat menerobos masuk ke dalam hutan bambu yang rapat dan gelap gulita itu. Dika, kamu di mana, nak? Ayah datang! Teriakku sambil terus melangkah maju menembus rimbunnya bambu. Semak, belukar, menggores betisku. Akar-akar pohon membuatku beberapa kali nyaris tersandung. Hutan ini terasa seperti labirin hidup yang mencoba menelanku mentah-mentah. Dika! Aku terus memanggil. Makin lama, langkahku makin dalam, masuk ke jantung hutan. Hawa di sini sangat menyesakkan. Pohon-pohon bambu melengkung di atasku, menutupi cahaya bulan sepenuhnya. Tempat ini benar-benar mati. Tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Hening total. Aku terdiam, memutar arah senter ke sekeliling dengan napas terengah-engah. Dika, tepat di saat itu, bzzzt, bzzzt. Handphone di tanganku bergetar panjang. Senterku sedikit bergoyang saat aku melihat layar. Ada pesan WhatsApp masuk dari Maya. Aku mengernyitkan dahi. Maya, bukannya dia sedang tidur pulas karena demam, dengan tangan yang masih gemetar karena dingin dan panik. Aku membuka pesan itu. Hanya satu kalimat pendek. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat jantungku serasa berhenti berdetak saat itu juga. Mas, Dika, udah tidur nyenyak di kasur sebelahan sama aku dari tadi. Kamu lagi di mana? Kok pintu belakang kebuka? Napas tercekat keras di tenggorokan. Mataku melotot menatap layar HP yang menyala di tengah kegelapan hutan. Kalau Dika sedari tadi ada di kamar bersama ibunya. Kalau anakku sedang aman tertidur di rumah. Lalu, suara anak kecil yang menangis dan memanggilku masuk sejauh ini ke dalam hutan. Suara siapa? Di tengah kesunyian hutan bambu yang mematikan itu, perlahan, sangat perlahan, aku merasakan hembusan napas yang luar biasa dingin menyapu tengkukku. Lalu tepat di sebelah telinga kiriku, sebuah suara serak, basah, dan sama sekali bukan suara manusia, berbisik pelan. Ayah, udah, jemput ya. Bulu kudukku bukan cuma berdiri. Rasanya tengkukku seperti dicekik balok es. Aku kaku, membeku. Kakiku seolah dipaku ke tanah berlumut di tengah hutan bambu itu. Napas serak dan dingin di sebelah telingaku itu. Sungguh, itu bukan manusia. Belum sempat aku menoleh.
Prak! Suara hantaman keras terdengar dari arah rumahku. Pintu belakang yang tadi terbuka lebar, tiba-tiba terbanting menutup dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin kencang di arah sana. Seketika, suasana hutan bambu berubah total. Gelapnya makin pekat, seolah ada selimut hitam raksasa yang menutupi langit. Suara angin yang tadinya cuma berdesir, serik, serik, kini berubah wujud. Terdengar seperti orang yang sedang merintih. Panjang, melolong, dan menyayat hati. Dicampur dengan suara kepakan sayap dan lengkingan burung gagak yang entah muncul dari mana. Kak! Kak! Senter di handphoneku bergetar hebat mengikuti getaran tanganku. Aku arahkan cahayanya memutar perlahan. Astaga! Tuhan! Aku terhuyung mundur sampai punggungku menabrak batang bambu. Di sela-sela rimbunnya pohon bambu yang gelap, cahaya senterku menangkap sosok-sosok pucat. Nggak cuma satu, ada banyak. Mereka berdiri mematung, mengelilingiku dalam jarak beberapa meter. Ada ibu-ibu berbaju daster lusuh. Ada bapak-bapak bersarung. Dan di ujung sana, di antara bayangan bambu, aku melihatnya. Oh, Pak RT. Dia berdiri diam, menatapku. Tapi wajahnya tidak seperti tadi pagi. Mata Pak RT nggak ada. Cuma ada 2 lubang hitam legam yang terus meneteskan cairan gelap kemerahan. Rahangnya jatuh seolah patah. Tiba-tiba kepalaku seperti ditampar realita. Tetangga bilang, tidak semua penghuni di sana masih hidup. Pantas jalanan kampung selalu sepi. Pantas hawanya selalu sedingin es. Warga di sini, Pak RT, mereka semua sudah lama mati. Kampung ini sebenarnya adalah perkampungan gaib. Di tengah kepanikan yang nyaris bikin aku gila, dari atas pohon bambu tepat di atasku, terdengar suara. Hihihihi, hihihihi. Suara tawa melengking, disusul tangisan, lalu tertawa lagi. Suaranya bergema menembus tulang rusukku. Lalu, sesuatu menjatuhkan diri dari pucuk pohon bambu setinggi belasan meter. Bug! Benda itu jatuh dengan suara basah, berdebum tepat 2 meter di depanku. Tanah sampai terciprat. Itu sosok perempuan berbaju putih kotor, berlumuran tanah merah dan nanah. Rambutnya sangat panjang, persis seperti bayangan yang kulihat di cermin jati malam itu. Dia merangkak pelan, persis seperti laba-laba patah kaki. Lalu mendongak. Wajahnya hancur sebelah. Matanya melotot putih tanpa hitam mata. Di tangannya yang pucat dan kurus kering, dia menggendong sebuah buntalan kresek hitam yang terus-menerus meneteskan darah kental. Bau anyir darah seketika mengalahkan bau melati, bikin aku refleks muntah air. Ambil, anakku. Suara serak itu nggak keluar dari mulutnya, tapi langsung menggema di dalam kepalaku. Sakit sekali rasanya. Sosok itu menyodorkan bungkusan berdarah itu padaku, memaksaku. Ini dia. Ini kutukan rumah murah ini. Penunggunya meminta tumbal, menginginkan anakku dan menukar bungkusan mengerikan ini sebagai gantinya. Di titik ini, kakiku benar-benar lemas. Mataku berkunang-kunang. Sedikit lagi aku pasti pingsan. Tapi, saat kesadaranku hampir hilang, bayangan Maya dan Dika melintas kuat di kepalaku. Istriku yang sedang demam tinggi, anak balitaku yang polos. Mereka ada di rumah itu, menungguku. Brengsek, makiku dalam hati. Air mataku menetes saking takut dan marahnya. Aku memang suami gagal karena bikin mereka jatuh miskin. Tapi aku nggak akan pernah membiarkan diriku mati konyol di hutan sialan ini. Aku kepala keluarga. Kalau aku mati diculik demit, siapa yang ngelindungin Maya sama Dika? Amarah dan cinta pada keluarga, entah dari mana, memberiku kekuatan yang tak masuk akal. Logikaku sudah mati, berganti dengan insting bertahan hidup seorang ayah. Dengan sisa tenaga terakhir, aku berteriak sekencang-kencangnya untuk mengusir rasa takut.
Aku lempar handphone dan senterku tepat ke arah wajah hancur kuntilanak itu, lalu aku berbalik dan lari. Aku lari ke setanan, menerobos kegelapan. Bodoh amat bambu berduri merobek kulit lenganku. Bodoh amat wajahku tergores ranting sampai berdarah. Kakiku tersandung akar berkali-kali. Aku jatuh, merangkak, lalu bangun dan lari lagi. Di belakangku, suara tawa melengking dan jeritan marah menyusul dengan cepat. Hihihihihi. Kembalikan anakku. Suara kepakan angin terasa sangat dekat di tengkukku. Aku cuma fokus pada satu titik. Cahaya kekuningan yang tembus dari kaca pintu belakang rumahku. Terus berlari. Napasku nyaris putus. Paru-paruku perih seperti ditusuk jarum. Hampir sampai. Cahaya makin dekat. 10 langkah lagi. 5 langkah lagi. Halaman belakang sudah di depan mata. Aku melompat keluar dari batas hutan bambu. Tanganku terulur panik ke depan. Ujung jariku nyaris saja menyentuh gagang pintu kaca itu. Tinggal putar dan aku akan aman di dalam rumah. Tapi, tepat di saat jemariku menyentuh dinginnya besi gagang pintu. Sebuah tangan sedingin es. Dengan kuku-kuku hitam yang melengkung panjang, mencengkeram pergelangan kakiku dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika, tubuhku ditarik kasar ke belakang. Menyeret punggungku di atas tanah, kembali ke dalam kegelapan hutan. Kuku-kuku tajam, sedingin es itu menancap di kulit pergelangan kakiku. Perih luar biasa. Tubuhku diseret mundur, menggesek tanah basah berlumpur. Aku meronta, menendang-nendang sekuat tenaga, tapi cengkeraman makhluk itu tak goyah sedikit pun. Napasku memburu. Pandanganku mulai kabur karena air mata kepanikan. Di tengah usahaku memberontak, tanganku yang menggapai-gapai tanah membabi buta menyentuh sesuatu yang keras dan kasar. Sebongkah batu bata merah sisa bangunan yang tergeletak di rumput. Aku mencengkeram bata itu, lewat pintu kaca yang memantulkan cahaya redup dari dalam ruang tengah, mataku menangkap sesuatu. Cermin jati kuno itu. Cermin sialan yang kutemukan di hari pertama. Benda yang posisinya sengaja dibalik oleh pemilik lama, benda yang membuat Pak RT ketakutan setengah mati. Itu dia portalnya. Itu sumber dari segala kegilaan ini. Dengan sisa tenaga terakhir yang kumiliki di sekujur tubuh, dibarengi teriakan marah seorang ayah yang menolak menyerah. Aku melemparkan bongkahan bata itu sekeras-kerasnya ke arah pintu kaca. Prang! Kaca pintu pecah berantakan. Bata itu meluncur deras ke dalam ruang tengah. Dan prangga! Menghantam tepat di tengah permukaan cermin jati kuno itu hingga hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan pecahnya cermin itu, sebuah jeritan melengking yang luar biasa memekakkan telinga meledak dari kedalaman hutan. Jeritannya panjang, menyayat, dipenuhi amarah sekaligus kesakitan. Seketika itu juga, cengkeraman es di pergelangan kakiku terlepas begitu saja. Udara yang tadinya pekat dan mencekik perlahan terasa ringan. Angin aneh berhenti berhembus. Bau anyir darah dan melati memudar. Pandanganku mulai berkunang-kunang, tubuhku kehabisan tenaga. Kegelapan akhirnya benar-benar menelanku. Aku pingsan. Mas Arya, bangun mas. Sebuah suara lembut yang panik, dibarengi tepukan pelan di pipiku, memaksaku kembali ke dunia nyata. Aku membuka mata perlahan dengan napas tersengal. Sinar matahari pagi menyilaukan pandanganku. Kicauan burung terdengar renyah di telinga. Burung gereja biasa, bukan gagak pembawa sial. Aku terbaring lemah di teras belakang rumah, tepat di luar pintu kaca yang sudah bolong melompong pecah berantakan. Di atasku Maya menangis terseduh-seduh sambil memeluk kepalaku. Di sebelahnya Dika menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, mengisap ibu jari. Ayah, kenapa tidur di lantai berdarah-darah begini? Tanyanya
polos tanpa dosa. Air mataku langsung tumpah membasahi pipi. Aku bangkit duduk dan memeluk mereka berdua erat-erat. Sangat erat. Aku menangis sejadi-jadinya, persetan dengan gengsi sebagai laki-laki. Pagi itu, di tengah puing kaca dan luka gores di sekujur tubuhku, aku mendapat satu pelajaran paling berharga dalam hidup. Uang bisa dicari lagi. Utang miliaran bisa dicicil entah sampai kapan. Roda hidup bisa berputar ke bawah dan ke atas lagi. Tapi nyawa, keamanan istri dan anakku, nggak ada gantinya di dunia ini. Rumah murah sialan ini bukan tempat berlindung. Ini jebakan maut. Aku terlalu naif karena egoku yang nggak mau dibilang ayah gagal. Kita pindah sekarang juga, Dek. Hari ini juga. Detik ini juga, ucapku serak namun mantap, tak menerima bantahan. Maya hanya mengangguk cepat sambil mengusap air matanya. Dia terlalu takut untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku semalam. Siangnya, dengan sisa uang yang benar-benar pas-pasan, aku menyewa sebuah mobil pickup kecil. Kami menaikkan semua kardus yang sebagian besar, bahkan belum sempat dibongkar. Kami akan menumpang di rumah kerabat Maya yang sempit di kota. Tak peduli sesak asalkan kami hidup dan waras. Sekitar jam 1 siang, mesin pickup sudah menyala. Maya sudah duduk di kursi penumpang memeluk tas berisi surat-surat penting. Aku menutup gerbang depan rumah pucat itu untuk terakhir kalinya. Menarik napas panjang. Bersyukur, aku masih bisa bernapas di bawah terik matahari siang. Saat aku berjalan menuju pintu kemudi, aku menoleh ke arah jendela pickup yang terbuka. Dika sedang duduk di sana, tapi pandangan anakku tidak tertuju padaku. Dika menatap lurus ke arah jendela kosong di lantai 2 rumah tersebut. Lalu, perlahan, tangan mungilnya melambai pelan dengan riang. Senyum tulus mengembang di bibirnya. "Dadah, Tante," ucap Dika polos dan ceria. Jantungku seketika berhenti berdetak, darahku kembali berdesir dingin. Kata Tante, "Besok ada teman baru yang mau pindah ke sini ya." Dika pamit dulu ya, Tante." Lanjutnya melambaikan tangan lebih tinggi. Aku tidak berani menoleh ke arah jendela lantai 2 itu. Tidak akan pernah. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku melompat masuk ke kursi kemudi, membanting pintu, dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Meninggalkan rumah terkutuk dan kampung mati itu di belakang, dalam kepulan debu, tanpa pernah melihat ke spion lagi. Nah, itu dia ceritanya. Malam paling panjang yang hampir saja merenggut seluruh duniaku. Buat kalian yang mendengarkan malam ini, pernah nggak kalian lihat iklan rumah? Rumahnya bagus, besar, tapi harganya hancur-hancuran nggak masuk akal. Atau mungkin ada dari kalian yang pernah punya pengalaman serupa dengan tetangga yang ternyata bukan manusia. Coba ketik di kolom komentar di bawah ya. Aku beneran pengen baca pengalaman kalian. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman atau keluarga yang lagi cari rumah murah, biar mereka lebih waspada. Subscribe juga channel ini buat nunggu kisah horor nyata lainnya yang lebih gila di minggu depan. Ingat, kalau ada tawaran yang too good to be true, mending kalian cek dulu. Karena kalian nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya masih tinggal di sana. Sampai jumpa.